Istri yang salehah itu yang kalau ditengok sama suaminya menyenangkan dan menggirangkan hati suaminya. Itu catatan istri salehah. Makanya ibu harus nanya selalu sama suami, "Bang, kira-kira aku gimana, Bang? Kau pandang aku? Apakah aku menyenangkan hatimu?" Kalau suaminya jawab senang, berarti ibu wanita yang salehah. Dari depan macam siapa, Bang? Suaminya ngomong macam Syahrini. Dari samping, Bang, Asanti. Dari belakang, Bang, Mak Lampir. Itu status kesalehan. Makanya pantas kalau Bang Roma dalam lagunya menyatakan keberadaan istri yang salehah itu memiliki harga yang jual tinggi dalam Islam. Kan ada lagunya itu, Pak. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Istri yang salehah. Rapnya yang sedap. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Inilah istri salehah, ini selalu jadi hiburan. Suaminya pulang, "Kenapa sih, Bang? Kok lemes sekali?" Datang suaminya bilang, "Rupanya dagangan kita tumpur, Dik." Istrinya langsung jawab, "Ya sabarlah, Bang, namanya dagang. Kalau nggak untung ya rugi. Hari ini mungkin abang rugi, besok bisa jadi untung keberadaannya." Ngasih motivasi suami. Coba kalau istri nggak salehah, suaminya pulang, "Kok merengut aja sih, Bang? Kau nggak tahu, Dek, dagangan kita tumpur." Langsung dia jawab, "Emang suami pau kau? Suruh dagang aja bisa tumpur. Sama aja macam bapaknya. Padahal bapaknya udah meninggal." Coba bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Kenajiran Musola, para orang-orang tua kami yang ada di dusun kita ini, Saudara Andre, staf DPR Deli Serdang, kemudian Satgas FKSMM, dan kepada para bapak, ibu, para adik-adik remaja, anak-anak ustadz,
Ustadz, anak-anak yang berhadir di kesempatan siang pagi menjelang siang ini, semoga kita yang hadir dimuliakan oleh Allah. Dan teristimewa tadi kepada grup Marhaban, karena dengan grup Marhaban yang dinyalakan di bulan Maulid ini, insya Allah Rasulullah hadir bersama kita. Puja syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmat kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam keharibaan junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pagi ini kita memperingati maulidnya junjungan kita. Mana dasar kita memperingati maulid Nabi? Inilah yang ada dalam hadis Rasulullah. Man azama maulidin kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Jadi kita yang hadir pagi ini, insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Rasulullah. Dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Hadirin, di dunia ini banyak orang-orang besar. Ada orang yang besar disebabkan karena hartanya, tapi di saat dia jatuh bangkrut, hilang pula kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang besar disebabkan karena jabatan. Karena jabatan dia jadi orang besar. Tapi ketika jatuh pensiun, hilang pula kebesarannya. Ada pula orang yang bisa jadi besar karena dia dibesar-besarkan sama orang lain. Tapi ketika terjadi pergeseran nilai, kebesarannya pun selesai sampai di situ. Oleh karenanya Rasulullah yang kita peringati maulidnya pagi ini, beliau menjadi besar bukan disebabkan karena harta, bukan disebabkan karena jabatan, bukan disebabkan karena dibesar-besarkan orang. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah. Sekali orang dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun seluruh dunia ini akan mengecilkannya, beliau itu tetap menjadi orang besar. Itu makanya pantas kebesaran Rasulullah itu terletak kepada nilai kepribadiannya, terletak kepada nilai akhlaknya. Karena sesungguhnya harga jual manusia ini terletak kepada nilai akhlak yang dimiliki. Betul apa betul? Itu makanya Sumarno Sudarno, kawan kita juga ini Pak, dalam bukunya Mengembalikan Jati Diri Bangsa, apa dia bilang? Kalau kita kehilangan harta, sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Kenapa begitu? Karena kita lahir nggak bawa harta, nanti pun mati nggak punya harta. Betul loh? Kalau kita kehilangan kesehatan, kita sudah kehilangan salah satunya. Yang biasa sholat berdiri, karena udah nggak sehat, sholatnya pun duduk.
Tapi kalau kita sudah kehilangan akhlak, kita sudah kehilangan segala-galanya. Apalagi yang mau kita jual sebagai manusia dengan manusia yang lain ketika akhlak tidak kita miliki. Istri pun kalau tidak punya akhlak di hadapan suaminya, maka sulit ia memperoleh sertifikat istri yang salehah. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami misalnya tidak punya akhlak sama istrinya, berarti suami tidak mendapatkan sertifikat suami yang soleh. Tapi kalau istri yang berakhlakul karimah, istri yang tutur katanya lembut di depan suaminya, bahkan saking lembutnya sampai suaminya nggak kedengaran ngomongnya. Dan istri-istri yang penuh dengan kelembutan inilah yang disebut dengan istri yang salehah. Itu makanya jadi istri salehah ini, Bu, harga jualnya itu dalam Islam tinggi. Kenapa begitu? Karena Rasul mengatakan, khairun nisa'i imra'atun inna dharat 'alaiha saratka. Sesungguhnya wanita yang salehah itu yang kalau ditengok suaminya selalu menyenangkan hati suaminya. Rupanya menurut hadis ini, istri yang salehah bukan harus pakai jilbab yang panjang-panjang sampai ke lantai. Bukan istri yang istilahnya harus terus-menerus sholat dua, baca Quran, tahajud. Tapi rupanya menurut hadis ini, istri yang salehah itu yang kalau ditengok sama suaminya menyenangkan dan menggirangkan hati suaminya. Itu catatan istri salehah. Makanya ibu harus nanya selalu sama suami, Bang, kira-kira aku gimana, Bang? Kau pandang aku? Apakah aku menyenangkan hatimu? Kalau suaminya jawab, senang, berarti ibu wanita yang salehah. Dari depan macam siapa, Bang? Suaminya ngomong macam Syahrini. Dari samping, Bang, Asanti. Dari belakang, Bang, Mak Lampir. Itu status kesalehan. Makanya pantas kalau Bang Roma dalam lagunya menyatakan keberadaan istri yang salehah itu memiliki harga yang jual tinggi dalam Islam. Kan ada lagunya itu, Pak. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, istri yang salehah. Rapnya yang sedap, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Inilah istri salehah ini selalu jadi hiburan. Suaminya pulang, kenapa sih, Bang, kok lemes sekali? Datang suaminya bilang, rupanya dagangan kita tumpur, Dik. Istrinya langsung jawab, ya sabarlah, Bang, namanya dagang. Kalau nggak untung ya rugi. Hari ini mungkin abang rugi, besok bisa jadi untung keberadaannya. Ngasih motivasi suami. Coba kalau istri nggak salehah, suaminya pulang, kok merengut aja sih, Bang? Kau nggak tahu, Dek, dagangan kita tumpur. Langsung dia jawab, emang suami pau kau?
Suruh dagang aja bisa tumpur. Sama aja macam bapaknya. Padahal bapaknya udah meninggal, coba bayangkan. Nah inilah karakter bahwa akhlak itu punya peran yang cukup tinggi dalam kehidupan kita. Makanya pantas kalau Rasul turun memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karenanya pantas kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya, tepatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat. Mereka banyak menyebut nama Allah. Oleh karenanya pantas dengan ayat ini, kalau Rasul kita jadikan figur, kita jadikan contoh, dan kita teladani dalam kehidupan kita. Lalu apa alasan yang kuat kalau Rasul jadi contoh? Lah namanya manusia, kalau disuruh contoh manusia kan wajar ya Bu. Ayam suruh nyontoh ayam, wajar apa wajar? Wajar apa wajar? Tapi kalau ayam suruh nyontoh kebo, bingung. Nah manusia disuruh nyontoh manusia. Rasul itu diutus ke dunia ini jenis makhluk bernama manusia. Dalilnya mana? Surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat bagus ini Pak. Apalagi ini harus ditanamkan sama anak-anak kita remaja. Remaja suruh ngapal ayat ini. Karena sekarang ini kejahatan di mana-mana. Begal di tengah jalan. Bahkan kejahatan-kejahatan hipnotis dan lain sebagainya selalu muncul. Insya Allah kalau ayat ini diamalkan, orang ini akan terbebas dari kejahatan-kejahatan. Dan ayat ini Bu, khusus kita yang tua-tua, rupanya ayat ini manjangkan umur kalau diamalkan. Nah supaya umur panjang, rezekinya murah. Karena bisa saja umurnya panjang, rezekinya seret. Memang dia koma, nggak mati-mati, tapi lama betul komanya. Itu kan rezekinya seret. Makanya habis ayat ini dibaca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca ini supaya rezeki lancar. Jadi dia sudah panjang umurnya, lancar pula rezekinya. Sudah tua kita ini, tapi rezeki masuk terus. Kunjungan orang pesta. Nah itu kan. Nah, insya Allah rezekinya dimurahkan Allah. Jadi amalkan ini kalau bisa ba'da subuh 7 kali, ba'da maghrib 7 kali. Kasih tahu anak-anak muda ini untuk baca ayat ini dan ngamalkan. Karena angka kejahatan sekarang ini lebih banyak menelusuri generasi-generasi muda kita. Ya, terutama menyangkut anak-anak kita inilah Bu. Kadang-kadang supaya dia terhindar dari istilah pergaulan-pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi Rasul diturunkan jenis makhluk namanya manusia. Tapi walaupun Rasul itu manusia, kita manusia, tapi ada perbedaannya. Bahasanya istilahnya sama-sama batu,
Kalau Rasul batu intan. Kalau kita batu kerikil. Lah kalau batu intan tuh kecil, tapi harganya mahal, betul? Tapi kalau batu kerikil 1 dump truck, cuman berapa itu, Pak? Tapi begitupun kita disuruh mencontoh dan menteladani yang namanya manusia. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun kita disuruh mencontoh Rasul, pribadi Rasul itu lengkap. Misalnya kita sebagai seorang guru, Rasul juga guru. Bagaimana cara guru mendidik anak-anaknya? Itulah Rasul yang perlu diteladani. Jadi guru ini memang sulit ini, Bu. Makanya semalam waktu masa Covid, baru ibu-ibu merasakan jadi guru ngajar anaknya. Anaknya 1 orang, tapi diajar sulitnya minta ampun. Lah guru 40 orang dalam kelas, tapi guru itu bisa mengajar dengan baik dan benar. Itu makanya istimewa guru. Nah, dan guru ini sangat istimewa. Kalau dia bapak-bapak biasa dipanggil Pak Guru. Kalau dia ibu-ibu dipanggil Bu Guru. Kalau dia masih muda biasa dipanggil Kang Guru. Nah, inilah dia keberadaan. Keistimewaannya seperti itu. Dan profesi guru, ini yang guru di sini alhamdulillah Pak, nanti akan mendapatkan pahala yang ngalir terus menerus. Karena Rasul menyatakan idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam terputus amalnya, salah satunya adalah au ilmun yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah mengajar ilmu itu pahalanya kalau diamalkan sama yang diajarkan akan mengalir terus kepada kita yang mengajarkannya. Jadi insya Allah guru nanti kalau sudah di alam barzah, pahala itu akan terus mengalir. Kalau nggak percaya yang profesinya guru, silakan mati duluan. Kalau nggak percaya, nah itulah pahala yang terus mengalir. Nadirin, kalau kita seorang pedagang, Rasul juga pedagang. Bagaimana cara berdagang Rasul? Inilah yang perlu kita teladani. Itu makanya yang dituntut sifat jujur. Rasul itu kalau berdagang jujur itu, Bu. Kalau berdagang nggak jujur, inilah kadang-kadang yang bisa mengecewakan pembeli. Macam pernah saya beli jeruk di daerah Sukarame. Saya bilang, beli jeruk bang, berapa kilo? 5 kilo, manis bang, manis katanya. Ya namanya kita laki-laki Pak, kalau beli kan nggak main-main cicip-cicipin, nggak macam ibu-ibu, udah capek nyicipin baru nanya berapa sekilo. Nah, kalau ibu-ibu kan gitu ya. Kalau bapak-bapak beli jarang itu makan, paling-paling langsung aja 5 kilo, 5 kilo. Begitu saya bawa pulang, saya makan di rumah, masemnya minta ampun. Besoknya saya datangi Bu, saya bilang, bang, abang bohong ya, katanya jeruknya manis-manis, nggak taunya masem. Malah dia nanya, berapa kilo bapak beli? 5 kilo. Malah dia ngomong, lumayan bapak 5 kilo. Punyaku tuh 6 keranjang masem semua. Rupanya dia lebih parah daripada kita. Nah inilah bentuk dalam pengertian apa? Nggak jujur. Nah, jadi kita harus hidup ini jujur, transparansi, saling keterbukaan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat dan kita lakukan. Kalau kita menjadi seorang kepala rumah tangga, Rasul juga kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga ini siapa Bu? Bu, istri atau bapak? Walaupun pada prakteknya istri yang selalu jadi kepala rumah tangga. Ada yang gitu? Ada yang begitu kan Bu?
Suaminya ada yang ketakutan sama biniknya. Nanti suaminya megang-megang jaket, dibilang sama istrinya, ayo mau kemana? Enggak, cuma ngelap-ngelapin aja kok. Takut sama bini. Jadi enggak boleh dalam Islam ini Pak, suami takut sama istri. Karena suami itu yang menjadi pimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pimpinan atas wanita. Jadi kalau begitu, laki-laki inilah yang nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinan wanita. Makanya kalau begitu, wanita ini harus dibina, dididik. Makanya kalau laki-laki ini Bu, cerita Nabi Adam, langsung dibuat dari tanah. Kalau perempuan diciptakan, kan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Gak langsung dari tanah. Kalau laki-laki dari tanah langsung. Makanya yang hobi tanah laki-laki. Siapa yang menguasai tanah kebun? Laki-laki. Kenapa? Karena dia unsurnya tanah, langsung diciptakan dari tanah. Lah kalau kita perempuan diciptakan dari tulang rusuk, tulang sulbi. Tulang rusuk itu bengkok. Makanya perempuan banyak yang bengkok. Tugas kita lah laki-laki untuk meluruskan perempuan ini. Bengkoknya pun macam-macam. Ada yang bengkok besi, kalau diluruskan gampang. Dibilangin suami, Dek, besok kau jangan begini-begini. Kalau bisa kau ikut wirid. Iya bang, besok dilaksanakan. Itu bengkok besi namanya. Ada yang bengkok rotan. Bengkok rotan ini diluruskan bengkok lagi. Hari ini dikasih tahu, besok balik lagi seperti itu. Ini bengkok rotan namanya. Ada bengkok ubi. Bengkok ubi ini kalau diluruskan patah. Nah, inilah yang perempuan mulutnya kadang-kadang ngalahin laki-laki. Asal disuruh suaminya, Dek, bikin teh manis, kenapa? Dijawabnya, gula kakekmu itu nggak ada di astagfirullahaladzim. Kalau model bini seperti ini, wah ini sudah bengkok ubi namanya ini. Nggak bisa dipakai, cuma bisa dididik. Ya Bu? Nah, bisa dididik. Kenapa? Karena wanita ini Bu, dalam Islam harganya tinggi. Kenapa tinggi? Makanya disebut dalam Islam itu, wanita itu almar'atu imadul bilad. Ijab soluat, wa ijab pasadat. Wanita itu tiangnya negara. Bagus wanitanya, bagus negara. Rusak wanitanya, hancur negara. Kenapa wanita disebut tiang negara? Karena wanita ini dekat dengan anak-anaknya. Coba saya tanya, nah, lebih cinta mana? Mama atau bapak? Nah, pasti mama jawabannya. Sekali lagi, nak, lebih sayang mana? Mama atau bapak? Mama. Artinya anak dekat dengan ibu. Kalau bayi 24 jam dekat sama ibu. Kadang-kadang malam kencing pula anak. Suami yang terbangun ditengoknya kencing, bukannya digantiin celana, malah justru dia bangunkan suaminya. Bangunkan istrinya. Dek, bangun dek. Kenapa? Anakmu dia bilang. Sampai istri berpikir, berarti dia sudah melupakan kerjasama yang baik selama ini. Anakmu. Nah, saking dekatnya anak sama mama, maka karakter anak ini yang membina, yang membentuk itu adalah mamanya. Maka kalau begitu Bu, siapkan prosedur hal-hal keagamaan, pembinaan dalam rumah tangga yang bisa membentuk karakter dan kepribadian anak. Salah satunya apa? Lahir tolong diajankan. Itu penanaman iman. Yang ngajankan siapa Bu? Suami. Jangan ustadz.
Ustadz nggak ikut-ikutan kok suruh ajan. Suami kalau bisa diakekahin, karena setiap anak yang lahir itu kondisinya dalam keadaan tergadai, maka dipotongkan akekah, maka akan lepaslah dari gadaiannya. Itu makanya kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, anak yang diakekah dengan anak yang tidak diakekah beda. Kalau anak yang diakekah nanti orang tua meninggal dunia, dia berdoa, doanya cepat nyampenya. Tapi kalau enggak diakekah, agak lambat perjalanannya. Itulah makna akekah. Cuma ya syaratnya mampu, Pak. Mampu. Yang penting kalau punya anak bayi, misalnya suruh potong kambing, kalaupun laki-laki misalnya sanggupnya satu, ya satu nggak apa-apa. Potongkan saja. Misalnya kita nggak punya, kambing tetangga ada, potongkan saja. Ya urusan polsek belakangan, kan gitu ya. Tapi ya tidak begitu sebenarnya dalam rangka menjaga sunnah. Karena yang diminta di situ yang sanggup, yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak sanggup, jangan kambing orang, kan begitu. Nah, inilah anak suruh akekah. Sampai kita, kalau anak-anak dulu kan selalu tidur ditaruh di ayunan itu, Bu. Ngayunnya saja kalau bisa pakai lagu-lagu dakwah, lagu solawatan. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Lagu-lagu dakwah. Kalaupun nggak bisa bahasa Arab, yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ayun, ayun, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini kan lagu mendidik ini secara tidak langsung. Anak pun dengar, oh iya ya, kalau nggak sembahyang, nggak puasa dapat siksa ya, lagu pendidikan. Kadang-kadang anak-anak ini sekarang kalau mau ditidurkan malah lagu-lagu dangdut. Karena ada lagu dulu, Bu, yang terkenal, mabuk lagi, dinyanyiin. Ngayun anak, mabuk lagi, judi lagi. Ya sudah jelas begitu besar, pemabuk kelas kakak. Kenapa? Doa. Itu makanya dididik anak-anak ini dengan betul, dengan baik, terutama imannya. Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita, jadi di sapina fa inna bahrul amik, perbaiki kapalmu, betulkan sampanmu. Kenapa? Karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Apa maksudnya? Jaga iman anak-anakmu, karena hidup di atas dunia ini laksana badai gelombang di tengah lautan. Kalau sampan tidak kuat, kalau perahu tidak kuat, maka dia akan terhempas dengan badai gelombang dan akan tenggelam. Kalau begitu, anak-anak dijaga. Makanya kita bersyukur, Bu, di musola kita ini sudah berdiri remaja musola. Baru berapa pertemuan ini? 7 kali pertemuan. Dan masih ada remaja musola. Di mana-mana remaja masjid, remaja musola, sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Kenapa? Karena situasi kondisi hari ini tantangannya cukup berat. Itu makanya dengan adanya adik-adik kita ini terbina di remaja musola, apakah dididik dengan sifatnya kegiatan baca yasinan, tahtim, tahlil, supaya nanti bisa baca Quran. Orang tuanya mau meninggal, dia yang baca Quran di samping orangnya saat sakaratil maut. Karena pernah dalam satu kisah digambarkan, ada seorang tua yang akan meninggal dunia, lalu malaikat pencabut nyawa disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa dengan paksa dan keras. Balik dia ngadep Allah. Ya Allah, nggak sampai hati saya mencabut nyawa bapak itu dengan paksa dan keras. Kenapa? Anaknya di samping baca Quran, ya Allah. Segen saya, ya Allah. Itu rupanya istimewanya seperti itu, Pak. Malaikat nggak ngomong, ya Allah,
Nggak sampai hati saya mencabut nyawa ibu itu dengan paksa dan keras. Kenapa? Anaknya di samping. Iya, kenapa? Anggota BRIMOB, ya Allah, bukan ini. Tapi yang baca Quran. Ini anak-anak di sini udah pandai baca Quran belum? Alhamdulillah. Udah Iqra. Iqra udah tamat. Udah. Alhamdulillah. Iqra ya, udah tamat. Iqra 1 sampai Iqra 6. Habis itu Quran. Ini makanya nih anak-anak jangan sampai nggak pandai ngaji. Ya. Malu nanti kita. Malu sama siapa, Ustaz? Malu sama binatang kodok. Lah kodok aja kalau musim hujan pada ngaji tuh, Bu. Ada yang khusus baca huruf ain. 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 Ada yang khusus baca huruf O. Oh. Oh. Ada yang males ngaji. Bunyinya kata males ngaji. Itu makanya anak-anak jangan sampai nggak pandai ngaji. Apalagi remaja-remaja masjid, remaja musola ini, Bu, usahakan ajarkan untuk bisa membaca Quran. Karena apapun ceritanya, kekuatan umat Islam itu juga terletak kepada kita yang jumlah umat Islam yang mayoritas ini yang memahamkan akan kitabnya. Itulah Al-Quran. Makanya ditanya ketika Syekh Muhammad Abduh, kenapa Islam ini mundur? Kenapa Barat ini maju? Barat maju karena meninggalkan kitabnya. Umat Islam mundur karena meninggalkan kitabnya. Sama-sama meninggalkan kitab. Kalau Barat tuh maju meninggalkan kitab, karena isi kitabnya itu ortodok, sifatnya doktrin, nggak bisa berkembang. Lah Al-Quran justru ketika ditinggalkan umatnya, Al-Quran ini mengandung bimbingan dalam hidup kita dari mulai lahir sampai mati, bahkan setelah kematian diadakan di Quran itu. Bagaimana kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani. Nah, itulah gambaran Rasulullah sebagai contoh dan suri teladan dalam kehidupan kita. Bu, oh Bu, Bu, Rasulullah ini manusia yang sangat agung. Pertama-tama yang diciptakan Allah sebelum adanya langit dan bumi, dan sebelum ada yang diciptakan di alam ini, sebenarnya adalah Nabi kita. Cuma waktu itu bentuknya masih istilah kita nur. Nur itu artinya cahaya, cuma disebut dengan istilah Nur Muhammad. Itu makanya Malaikat Jibril pernah ditanya, Malaikat Jibril, apaan ya Muhammad? Kau sama aku duluan mana ya? Kata Malaikat Jibril, ya duluan aku. Kamu kan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kata Nabi Muhammad bilang sama Malaikat Jibril, waktu kamu diciptakan Allah, kau apa yang kau tengok di atas sana? Cahaya ya Muhammad. Rasul pun menjawab, itulah aku, kata Rasulullah. Jadi Rasul ini termasuk nurnya yang diciptakan Allah. Yang pertama kali. Nah, kalau begitu, keberadaan Rasulullah itu pantas disebut sebagai pemimpin daripada para nabi dan para rasul. Maka dianjurkan kepada kita, Rasulullah ini adalah untuk kita mencintainya. Kenapa begitu? Karena Rasul ini cinta sama kita ini, Bu. Anak-anak Ustadz, Rasul cinta sama kita. Mana buktinya? Lah Rasul sering berdoa, idzan ya Rabbi la ardo wa wahidim min ummati pinar. Ya Allah, umatku banyak, umat Islam ini, tapi nanti di akhirat jangan sampai satu orang pun yang masuk ke dalam neraka. Doa Nabi, kita ini insya Allah masuk surga semuanya. Karena Nabi sudah mendoakan kita. Lah kalau Nabi yang berdoa,
sudah pasti dikabulkan. Kalau doa kita kan belum tentu. Tapi walaupun tak dikabulkan, doa kita bisa jadi nanti di akhirat Bu, baru dikabulkan. Sebenarnya setiap doa-doa kita ini Pak dikabulkan Allah. Cuma ada yang dikabulkan langsung, ada yang dikabulkan nunggu waktunya, ada yang di dunia ini nggak dikabulkan, tapi nanti di akhirat baru dikasih sama Allah. Nah kalau sudah di akhirat dikasih sama Allah, baru kita ngomong, bagusnya kemarin di dunia nggak usah dikabulin, di akhirat saja. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat kenikmatan yang luar biasa. Makanya ada orang berdoa, ya Allah, berikan aku mobil ya Allah. Langsung, ada yang langsung. Diturunkan Allah mobil dari langit. Dia minta mobil. Ya Allah, tetangga sudah punya Avanza baru ya Allah. Saya belum ya Allah. Berikan Avanza kepadaku ya Allah. Langsung dikasih Allah dari langit. Kemudian dijatuhkan, menimpa dia yang sedang berdoa. Meninggallah dia waktu itu dan tidak menikmati permintaannya. Makanya kalau doa jangan maksa-maksa. Nah, orang sekarang ini kadang-kadang doa maksa Allah. Allah kok dipaksa. Kadang-kadang yang lucunya begitu dia doa nggak dikabulkan malah ngancam pula itu. Ada ini. Ya Allah, 3 bulan aku sudah berdoa kepadamu. Lakukan tanahku ya Allah. Karena kalau laku tanahku aku mau berangkat haji. Tapi enggak kau lakukan juga ya Allah. Oke lah kalau begitu ya Allah. Ngancam sama Allah. Mungkin besok aku enggak sembahyang maghrib lagi ya Allah. Pikir dia kalau dia enggak sembahyang Allah nyariin loh. Si Anu semalam sholat nih kok enggak ya. Bukan gitu. Lagi pula sebenarnya dia doanya bukan nggak dikabulkan. Dia kan minta doa supaya tanahnya dilakukan. Kalau laku supaya dia bisa berhaji. Tapi cemana tanahnya mau dilakukan? Kalau tanahnya itu tanah kebun. Suratnya nggak ada. Ini salah satu contoh lah istilahnya. Ceceknya seperti itu. Nah oleh karenanya kepada kita semua Bu. Minta sama Allah jangan maksa. Ya walaupun semuanya itu sudah ada ditentukan Allah. Ya Bu. Orang 4 bulan kita di kandungan rahim ibu udah ditentukan langkah, rezeki, pertemuan, maut udah ditentuin. Langkah lurus apa bengkok udah ditentuin. Makanya kadang-kadang ada yang gampang diajak melakukan kebaikan. Bu, maulid yuk, yuk. Gampang, memang langkahnya sudah ditunjukin. Ada yang, yuk maulid yuk. Bentar, ini ada apa namanya, yang mau dikerjakan. Ada begini. Segala macam, langkah nggak ditunjuk. Nah, makanya ada yang gampang-gampang saja. Rezeki sudah ditentuin. Ya Bu, tengoklah ibu duduk aja. Nggak bekerja, nggak apa. Tapi kue masuk. Nah itulah. Jadi tidak harus dilakukan dengan nilai ikhtiar usaha. Rezeki itu pun tetap dikasih Allah ini Pak. Bahasa kitanya inilah kalau sudah orang-orang yang sudah makom tinggi itu rezekinya nggak perlu dicari pakai usaha. Cuma duduk seperti kita ini Pak. Sudah ada yang bagi. Sudah ada yang ngasih. Inilah makom dan kedudukan tertinggi. Makanya waktu saya ngaji sama Tuan Guru Muhyiddin, ngaji kitab Sabilal Muhtadin, sama ngaji kitab Matla'ul Badrin, itu beliau ngajinya kan jam 11 pagi, beliau duduk. Sebelum duduk, kita gelar dulu itu Pak, sajadahnya. Setelah ngaji, rupanya tiba-tiba bininya ngomong, Bang, uang belanja Bang. Karena kalau ngaji tempat dia, makan siangnya kan ditanggung. Dia buka sajadah. Di bawah sajadah sudah ada uang. Padahal siapa yang naruh dalam sajadah? Orang yang gelar tikar kita. Tapi itulah kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, apa yang menjadi maunya, itulah juga maunya Allah. Semalam aku gitu juga, kutes Pak. Malam-malam aku jikir-jikir. Ku buka sajadahku,
masih kosong, nggak ada apa-apa. Besoknya aku ulangi, sajadahnya kok agak goyang-goyang. Mungkin ini sudah mulai proses. Begitu saya buka, dia cecak kecepet di dalam astagfirullah. Nah inilah kalau belum sampai makom nggak bisa disetel-setel dalam hal ini. Nah oleh karenanya dalam konteks ini kedekatan kita kepada Allah, soal rezeki sudah ditentuin, soal jodoh sudah ditentuin. Bu, bu, suami yang ada sama kita hari ini itulah yang terbaik menurut Allah. Kalau sudah terbaik menurut Allah, sudah pasti terbaik menurut kita. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Kalau begitu, yang ada inilah kita sayangi. Kalaupun nampak kekurangannya, batin harus ngomong, pantas dia dijadikan suamiku. Kenapa? Kekurangan dia cuma akulah perempuan yang bisa menutupinya. Ya bu, bu, nampak kekurangan suami. Kalau masa pacaran ya kekurangan nggak kelihatan, nggak nampak. Apalagi waktu itu kan masa berbunga-bunga. Kadang-kadang kita lewat di depan calon suami kita aja bu, kita sudah gemeteran kadang-kadang dulu. Bahkan kadang-kadang nggak nampak dia, nengok rumahnya pun jadilah. Kadang-kadang jangankan rumahnya, kandang ayamnya pun nggak persoalan. Itu dulu. Tapi begitu kita berumah tangga, malah ini jauh dari segalanya. Padahal semakin kita berumah tangga, harus semakin cinta dan semakin sayang. Apalagi ibu-ibu kalau berumah tangga, amalannya jadi bisa berlipat ganda. Seorang istri senyum sama suaminya, pahalanya lebih baik daripada menunaikan ibadah haji. 1 kali senyum sama dengan naik haji sekali. 2 kali senyum, 2 kali naik haji. Bayangkan bu, kalau seandainya pas hari Minggu suami nggak kerja, duduk di teras, ibu duduk di depan dia, senyum ibu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ibu mau tahu pahalanya bu? Insya Allah ibu akan diantarkan ke rumah sakit jiwa yang terdekat. Nah ini cerita pahala luar biasa. Jadi dimanfaatkan itu bu. Maaf ini bu, saya buka ya, mudah-mudahan nggak kedengaran anak-anak. Seorang istri yang melayani suami melakukan hubungan suami istri. Kemudian ibu kan mandi wajib. Mandi wajibnya lebih baik daripada bersedekah sebanyak 1000 ekor onta untuk perang fisabilillah. 1000 ekor onta. Sekali mandi 1000 ekor onta. 2 kali mandi 2000. 3 kali pucat ibu dipikir. Orang masuk angin. Jadi besar betul sebenarnya dalam Islam ini kalau seorang istri ngerti betul bagaimana cara menghormati suami. Dan suami pun gitu juga lah Pak, sayangilah istri. Ya Pak, jangan sementang-mentang istri ini macam ini Pak. Kalau menurut hukum fikih, nyuci baju kita, nyuci celana kita, sebenarnya hukumnya nggak merupakan wajib bagi istri. Dia mau nyuci baju kita karena sayang saja yang dia mau nyuci sama kita. Ya bu, bu. Makanya ibu nyuci pakaian suami dikasih pahala yang sangat besar. Seorang istri nyuci baju suaminya, pahalanya lebih baik daripada puasa sunnah selama setahun. Puasa sunnah, makanya nanti pulang perlu juga ambil di lemari, rendam semua. Terakhir suami nanya, celanaku mana? Ada kau pakai sarung aja sono. Saking besar pahalanya. Cuma karena selama ini kita nggak paham ke sana, yang ibu lakukan terkesan apa? Capek. Ya bu. Kenapa? Karena ibu nggak ngerti pahalanya. Kalau ngerti pahalanya, semangat. Nah, misalnya ibu ngasih ini bu, ini apa ini bu? Oh, teh manis. Seorang istri ngasih teh manis buat suaminya, diminum 1 teguk, pahalanya lebih baik sholat sunnah selama setahun.
Kalau tadi puasa sunnah, ini sholat sunnah selama setahun. Diminum 1 teguk. Ngerti Bu 1 teguk Bu? Ini saya kasih tahu lah ya, supaya ibu itu lebih paham. Bagaimana 1 teguk itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 teguk. Nah, 3 teguk. Lebih baik daripada sholat sunnah selama 3 tahun. Luar biasa ini. Makanya jangan lupa ya, kalau suami pas duduk, tawari minuman. Bang, teh manis bang, susu, kopi. Teh manis saja dek, bikinkan teh manis, kasihkan. Nah bang, ngomong tegukannya banyak ya bang, minum. Nah setiap 1 teguk pahalanya luar biasa. Habis bang, bikinkan teh manis lagi, kasihkan lagi. Insya Allah seminggu kena kencing manis suami kita. Itulah keistimewaannya. Jadi pelayanan ini yang perlu kita tata, perlu kita perbaiki tatanan kehidupan rumah tangga dulu. Karena bukan apa-apa Bu, baik buruknya bangsa tergantung masyarakat. Masyarakatnya bagus tergantung juga yang namanya lingkungan keluarga kita. Maka pendidikan itu dalam dunia edukatif ada istilah pendidikan informal, ada pendidikan non formal, dan ada pendidikan formal. Pendidikan informal itulah pendidikan dalam rumah tangga. Umur 0 sampai 6 tahun kita yang didik. 6 tahun serahkan TK. Ya Bu. Nah, itu pendidikan informal. Ngomong jangan kotor-kotor, nanti anak ngikut. Maka ngomongnya yang bagus-bagus saja. Kalau marah nggak usah nyebut nama binatang. Sebut aja lemari, kulkas. Misalnya marah, dasar kulkas. Nah itu. Makanya kalau kita mengenang imam besar Masjidil Haram, itu siapa Bu? As-Sudais, kan ada Bu? Yang kalau dia bawa lagu itu tinggi, enak didengar. Rupanya dulu kalau mamanya marah, selalu mengungkapkan begini, pergi kau jadi imam besar di Masjidil Haram. Rupanya berkat mamanya selalu ngomong gitu, insya Allah jadi. Makanya kalau marah sama anak, doakan dia. Jangan dibilang dasar anak. Misalnya lah dibilang dasar anak syaiton. Mamanya itu mamanya seton kan gitu ya. Nah, jangan sembarangan. Ucapan ibu ini doa. Nah, kalau bisa marah, dasar kau. Kalau bisa pergi sana. Jadi imam besar kau di musola Al-Ikhlas. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan jadi imam. Kalau marah begitu Bu, doakan nih anak. Anak-anak ini harapan kita. Nanti kalau kita meninggal dunia, anak inilah yang doain kita. Yang akan nyampe doa itu di alam barzah. Kalau lebih ringkas lagi, akekah. Nah, diakekahi. Maka kalau kita yang mazhab Syafi'i, akekah itu pertama umur 0 sampai 7. Kalau nggak sanggup, tambahin 14. Nggak sanggup, 21. Nggak sanggup lagi, waktu sunat. Waktu sunat, waktu kawin. Kawin nggak sanggup juga, terakhir dia udah berumah tangga. Karena nggak bisa orang tuanya mengakekahi anaknya, terakhir dia mengakekahi diri sendiri. Boleh. Boleh. Ya Bu? Boleh. Kalau korban sama akekah dia belum Pak, mana duluan? Ya kalau waktu itu pas bulan korban, bagus korban lah. Akekah kan nanti-nanti bisa. Kalau korban atas nama siapa? Ya atas nama kita. Kalau orang tua yang sudah meninggal, tidak boleh mengatasnamakan itu, kecuali dia ada wasiat. Ya, misalnya dia belum meninggal, waktu itu dia berwasiat sama anak-anaknya. Wahai anakku, kalau nanti aku meninggal dunia, aku mau korban, korbankanlah. Itu nanti dia meninggal, ibu tinggal neruskan saja. Tapi seandainya atas nama dia, nggak bisa orang meninggal kok pakai niat. Itu kalau di kitab Sabilal. Maka yang boleh
pakai nama kita, pahalanya kita hadiahkan oleh orang tua. Atas nama kita. Tapi maksudnya pahalanya untuk orang tua. Ya Bu? Bu? Seperti kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Atas nama beliaulah kita merdeka. Kan seperti itu maksudnya. Nah, hadiahkan pahala. Karena syarat sah untuk orang yang korban itu adalah niat. Dan niat ini termasuk dalam rukun. Cuma kadang-kadang ada jamaah saya Pak, laki-lakinya sudah 6 orang, kan 7 orang lembu. Ibu-ibu saya suruh nggak mau. Kenapa nggak mau Bu? Karena nanti di akhirat ini kan bakal dibangkitkan. Mana mungkin awak naik nanti kendaraan awak sendiri perempuan, sementara yang lain 6 orang laki-laki semua. Ada yang nggak mau seperti itu. Dia pikir kendaraannya itu ya kendaraan yang dikorbankan itu yang dinaiki di sana. Nah, kalau yang dinaiki di sana mana mungkin kalau kena lembu Aceh kecil dinaiki 7 orang, mana sanggup. Nah, ini kadang-kadang dilogi-logikakan, nggak bisa dalam konteks Islam. Nah Bu, cintailah Rasulullah terakhir. Dengan apa? Banyaklah kita bersolawat kepada Nabi. Memang kunci ilmu ini selawat Pak. Jadi rajinlah kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak itu selawat Nabi. Insya Allah dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan Allah akan meringankan beban-beban kehidupan kita, kesulitan-kesulitan hidup. Jalan keluar akan diberikan ketika kita rajin bersolawat Nabi. Ya Bu? Bu? Rajin solawat ya Bu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau bisa Coca-Cola di mana saja dan kapan saja. Terus kita melaksanakan sholawat. Sambil belanja pun sholawat. Tomat berapakah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah nggak bayar. Yang jualan pun maklum. Ini kayaknya baru aja ini karena bajunya bersih kan gitu ya. Nah ini sholawat diutamakan. Minimal 100 kali dibaca 1 hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat 1. Kedua, mendapatkan keringanan hidup. Jadi orang-orang yang suka emosi hidupnya, yang suka marah, itu harus rajin sholawat. Karena sholawat ini akan menekan nilai-nilai api yang panas itu. Untuk menjadi ringan dalam kehidupan kita. Itulah mencintai Rasulullah. Inilah peringatan maulid kita. Insya Allah kita sudah tunjukkan keberadaan Rasulullah tadi. Bagaimana beliau itu adalah memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Dan satu sisi harus kita teladani. Nggak usah jauh-jauh rumah tangga aja kalau bisa mencontoh Rasulullah. Bagaimana istri beliau, bagaimana Rasulullah, bagaimana anaknya. Ini menjadi barometer dalam kehidupan kita. Dan bagaimana pula kita mencintai Rasul? Rajinlah kita bersolawat kepada beliau. Karena solawat ini termasuk akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia akhirat. Demikian yang kita sampaikan. Kajian kita di kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirnya kita tutup dengan sebuah pantun. Kura-kura dalam perahu. Tulisan jelek jangan dicaci. Ini sajalah pantun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wacana bagi kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.